Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tafsir surat Abasa bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwasanya ada seorang yang datang kepada Rasul SAW untuk meminta hidayah, untuk meminta dijelaskan tentang Islam. Nah, tapi pada saat itu Rasul sedang mendakwai pembesar-pembesar Quraisy, di mana pada saat itu Rasul sangat mengharapkan orang-orang Quraisy tersebut masuk Islam. Maka dari itu ketika sang buta ini datang kepada Rasul, Rasul merasa sedikit terganggu atas kedatangan orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam atas raut wajah beliau yang berubah masam. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita, yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk sebagai bahan perhatian atas apa yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan manusia tidak punya andil dalam hal-hal tersebut. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Sebagaimana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengajak kita untuk melihat yang berkenaan dengan jiwa. Dari apa manusia itu diciptakan? Nah, dari mana makanan itu didatangkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk fal yang duril insanu ila ta'ami. Maka manusia itu hendaknya dia lihat kepada makanannya. Apakah dia menciptakan makanannya sendiri atau itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Anna sababnal ma'a sabba, sesungguhnya kitalah yang mencurahkan air dari langit. Nah, tanaman itu tumbuh karena apa? Karena ada air. Bila tidak ada air, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh. Siapakah yang menciptakan air? Siapakah yang memberikan kita air? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia hendaknya dia melihat kepada makanan yang ia makan. Dari mana asalnya makanan tersebut? Nah, siapa yang menumbuhkan? Siapa yang memberikan air? Siapa yang memberikan makanan itu nutrisi, sehingga siapa yang memberikan makanan tersebut rasa yang bermacam-macam? Pohon satu dan pohon yang lainnya tanahnya sama tapi tumbuhnya beda. Yang satu pisang, yang satu mangga. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami jadikan bumi itu hamparan untuk manusia berada di atasnya. Mudah bagi manusia untuk berjalan di atasnya, mencari maisha. Membelah bumi maksudnya mengeruk kekayaan dari dalam bumi. Nah, minyak bumi, Masya Allah, semuanya untuk manusia. Siapa yang menciptakan minyak bumi? Allah Subhanahu wa taala.
Kalau pada pelajaran IPA, minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seharusnya minyak bumi itu lama kelamaan akan habis, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga itu minyak bumi. Agar apa? Agar mencukupi kebutuhan manusia. Nah, Fa'ambatna fiha habba, dan kemudian kami tumbuhkan biji-bijian. Siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ama petani dia hanya menyebar benih. Tumbuh enggak tumbuh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa inaba wa qudba, anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun serta nakhla, kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatu abba, kemudian buah-buah, rumput-rumputan, sebagai apa? Mata'allakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk binatang ternakmu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kembali, mengajak kita untuk bersiap diri untuk menghadapi hari yang sangat berat. Fa idza ja'atis shakhah, dan apabila ketika manusia lari dari apabila datang suara yang sokoh, yang memekakkan. Yauma yafirul mar'u min ahi, hari dimana manusia itu lari dari temannya, dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, semua pada itu sibuk atas apa? Atas urusannya masing-masing. Naam, yauma idzin musfirah, wujuhu yauma idzin musfirah, pada hari itu wajah-wajah ini mereka berseri-seri, bergembira ria. Dhahikatu mustabsyirah, mereka tertawa, bergembira. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, dan ada juga wajah yang dia ghabarah, tertutup debu, masam, muram, terhakuha kotaroh, ditutupi oleh kegelapan. Siapa mereka? Mereka adalah ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, mereka itu orang kafir lagi orang fajir yang berbuat kerusakan. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mempersiapkan hari yang pasti akan datang, yaitu hari di mana datang sangkakala, tiupan trompet yang memekakkan telinga, hari di mana seorang itu lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari anak dan istrinya. Semuanya sibuk atas urusannya masing-masing. Kenapa? Karena tidak mau dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh saudaranya, yang dilakukan oleh bapak ibunya, yang dilakukan oleh anaknya. Siapa yang mengajari seperti ini? Semuanya akan ditanya. Siapa yang mengajakmu ke dalam kayak gini? Oh fulan. Maka fulan pun dicari, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Semua orang akan lari dari hal tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu sangat menyibukkan. Mereka sangat sibuk. Dan pada saat itu orang-orang terbagi dua. Ada yang dia berseri-seri mukanya karena melihat kenikmatan yang akan dia dapatkan. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik itu dalam kenikmatan. Di dipan mereka saling berhadapan. Dengan siapa? Dengan bidadari-bidadarinya. Di rumah-rumah mereka bisa melihat calon-calon bidadari mereka yang akan kelak mereka akan hidup bersenang-senang dengannya. Ta'rifu wujuh, dapat dikenali di wajah-wajah mereka, nadrutan na'im, wajah kenikmatan. Naam. Dan pada saat itu orang pun berseri-seri, yauma idzin musfirah, wajahnya senang, tertawa-tawa, bergembira. Tapi sebaliknya ada
golongan yang dia ditampakkan tempat tinggalnya sehingga dia merasa awal dari bencana adalah pada hari itu, dan orang tersebut tidak mempunyai udzur lagi karena semuanya sudah dinampakkan, dan mereka tidak punya kesempatan lagi karena apa? Karena tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ad-dunya darul amal wala jaza. Dunia ini tempat untuk beramal tanpa ada balasannya, tidak kelihatan pahalanya. Wal akhiratul darul jaza wala amal. Dan di akhirat itu hanya ada pembalasan tanpa lagi ada kesempatan untuk beramal. Nah, faedah yang bisa kita simpulkan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memikirkan tentang makanan yang kita makan, tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh binatang kita, yang tentang air dan juga tentang sumber daya alam yang digali manusia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga terdapat ayat-ayat tersebut terdapat isyarat tentang dahsyatnya hari kiamat. Nah, mulai orang-orang yang mereka wajib untuk bersiap-siap, kaum muslimin wajib untuk bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut. Dengan apa? Dengan iman wal amal. Iman dan amal. Man amila amalan yang dzakari wa unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal dari manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, amal dan iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib, yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang 4 dan kelima tadi sudah saya terangkan bahwasanya orang-orang pada hari kiamat terbagi menjadi dua, orang yang wajahnya berseri-seri dan orang yang kafir lagi fajir yang wajahnya murung. Nah, insyaallah kita akan lanjut ke pelajaran 9 surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat 14. Nah, dalam surat At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa-peristiwa, sebagian peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat. Dan peristiwa tersebut pasti terjadinya, dan kita tidak boleh untuk mengingkari hal tersebut. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idan nujumun kadarat, apabila bintang-bintang itu yang banyak berjatuhan. Matahari digulung, bintang berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan. Masya Allah. Satu gunung meletus saja sudah membuat kita kalang kabut, apalagi semua gunung ini dihancurkan, ditabrakkan. Belum lagi yang jatuh dari langit. Kita dengar kabar akan ada meteor yang bertabrakan dengan bumi saja, kita sudah sangat khawatir apa yang akan terjadi. Mungkin di sebagian yang lain dulu kita baca di sejarah-sejarah pada zaman purba, zaman dinosaurus mungkin. Tapi walau alam dinosaurus itu emang ada apa enggak saya juga enggak tahu. Katanya dulu ada meteor yang menabrak bumi, akhirnya punah semua yang ada di muka bumi kecuali hewan-hewan yang diselamatkan oleh Allah. Nah, walau alam kebenarannya. Al-muhim, apabila terjadi bencana seperti itu, maka bisa kita bayangkan hari kiamat lebih dahsyat daripada bencana tersebut. Kalau kalian buka lagi sejarah di abad ke-18, Indonesia ini meletuskan suatu gunung, yang letusan gunung tersebut menutupi seluruh belahan dunia,
dan tidak ada matahari selama 1 tahun. Kenapa? Karena debu yang diterbangkan oleh gunung tersebut. Kelaparan melanda, musim dingin sepanjang tahun, tumbuhan tidak tumbuh. Pada saat itu letusan Gunung Tambora, sampai akhirnya gunung tersebut hilang karena meletus semuanya. Hilang semua, merubah iklim dunia dalam 1 tahun. Tidak ada matahari dan bumi diselimuti kedinginan. Itu 1 gunung aja, bagaimana kalau banyak? Wa idzal isyaru utilat, dan ketika onta-onta itu yang bunting itu ditinggalkan, ketika hartanya ditinggalkan karena kengeriannya tadi. Wa idza wukhushu khusyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan ini meluap. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dikembalikan kepada tubuhnya, dibangkitkan dari kuburnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan pada zaman jahiliyah itu dikubur hidup-hidup, ditanya kenapa mereka dikubur, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka itu dikubur. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, catatan kita akan dibuka, ditampilkan, dan tidak akan ada yang terlewat. Namanya al-misqala dzarratin khairan yarah, namanya al-misqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal sedikit dari kebaikan dicatat, yang beramal sedikit dari kejelekan juga dicatat. Wa idzas sama'u kusyitat, dan apabila langit ini hilang, dihapus. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila ini neraka ini dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Para penghuni surga melihat surganya, para penghuni neraka melihat tempat di mana dia akan kembali. Sesuai dengan ayat yang baru saja kita lewati tadi, ada 2 orang yang wajahnya berbeda. Satunya melihat tempat tinggalnya nanti di surga, dia berseri-seri, dan satunya lagi melihat tempat tinggalnya di neraka, naudzubillah, dan mukanya muram. Alimat nafsum ma ahdarat, maka semua jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dunia dulu dia mengerjakan apa, dia akan mengetahui. Semuanya tersimpan dalam buku catatan. Inna kitabal abrari lafi 'alliyin, wa ma adraka ma 'illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Sesungguhnya catatan amal orang-orang soleh itu dalam kitab Illiyin. Kamu tahu nggak apa itu Illiyin? Kitabum marqum, kitab yang terjaga, yang di sana tidak terluput amalannya. Yang mulia lagi terjaga. Kemudian faedah dan kesimpulan. Yang pertama, surat At-Takwir mencakup perkara kengerian hari kiamat. Yang kita harus imani, yang pasti akan terjadi. Yang kedua, matahari dikumpulkan, dilipat, dihilangkan cahayanya, padam matahari tersebut. Bintang-bintang berjatuhan, mataharinya padam, gunungnya terlempar dari tempatnya, hilang, onta-onta ditinggalkan, motor-motor mewah, motor-motor moge, mobil-mobil mewah, rumahnya yang bagus semua ditinggalkan, orang berlari-lari mencari perlindungan. Binatang buas dikumpulkan, lautan dinyalakan menjadi api. Orang-orang dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Orang mukmin dikumpulkan dengan orang mukmin, orang kafir dengan orang kafir. Itu pada saat hari kebangkitan. Karena pada saat hari kiamat tidak akan seorang mukmin pun yang dia menjumpai hari kiamat. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya orang yang menjumpai hari kiamat adalah orang-orang yang paling jelek, yang paling tidak berakhlak,
yang tidak mempunyai keimanan, orang-orang seburuk-buruk umat yang menjumpai hari kiamat. Anak perempuan yang dikubur yang hidup-hidup ditanyai, kenapa mereka dikubur? Kenapa mereka dibunuh? Dosa apa yang telah mereka lakukan? Catatan amal dibentangkan, tampak ada padanya kebaikan dan kejelekan yang sedikit maupun yang banyak. Langit lenyap, neraka dinyalakan, didekatkan kepada orang-orang kafir. Surga didekatkan kepada orang-orang mukmin, sehingga orang-orang itu merasa ini adalah awal dari kengerian atau awal dari kenikmatan. Di hari kiamat akan dipermalukan orang-orang yang berbuat amal kejelekan dan menyangka bahwa amalan mereka tidak akan diperhitungkan untuk mereka. Di ayat terakhir tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Orang-orang akan melihat apa yang telah mereka kerjakan, diperlihatkan amalannya yang baik maupun yang buruk. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tugas, nanti tugasnya kolektif saja di akhir sebelum UTS. Jadi ini materi aja dulu. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.